warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa, NPM 1840102024 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk maritim atau negara kepulauan yang membentang sekitar 5.000 km di sepanjang garis Khatulistiwa. Nah, dalam geostrategi Indonesia berada dalam posisi silang dari dua benua dan dua samudra. Posisi geostrategis di benua Asia dan benua Australia menjadikan Indonesia adalah salah satu di antara perbedaan peradaban yang sangat menolak satu yaitu peradaban Barat Australia dan peradaban Timur Asia. Kemudian batas-batas kedaulatan. Batas-batas kedaulatan negara Republik Indonesia di ruang udara dalam perundang-undangan nasional dapat kita temukan di antaranya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian, apa itu hakikat kedaulatan ruang udara? Nah, hakikat kedaulatan ruang udara merupakan kemerdekaan politik setiap negara yang tidak dapat diganggu-gugat, sehingga semua kegiatan yang melintasi batas suatu negara negara tersebut harus mendapatkan izin dari negara yang akan dilewati. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan secara tegas hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dan memberikan perspektif kebijakan daerah terkait ruang lingkupnya, pembentukan dan pembatalannya. Ruang lingkup kebijakan daerah adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah pendekatan sosial legal analisis. Kegagalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa Orde Baru diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah pembangunan perikanan yang terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan kearifan lokal di daerah untuk itu. Pengolahan perikanan dan wilayah pesisir harus ditekankan pada dua landasan di atas. Lahirnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan hakikat pengolahan sistem pemerintah dari model sentralistik ke desentralisasi yang sebelumnya ditindaklanjuti dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2007. Desentralisasi kelautan yang memberi kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah
pemerintah daerah di tingkat provinsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah laut seperti eksplorasi, eksploitasi, konservasi, adaptasi dan perubahan iklim, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, pengolahan kekayaan laut, penegakan hukum, dan juga berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan juga kedaulatan negara. Kita akan mengetahui apa itu wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan daerah rawan konflik antar negara maupun dunia internasional. Maka pengamanan wilayah perbatasan negara merupakan salah satu masalah strategis yang komplik bagi setiap negara, karena di batas itu terdapat nilai tambah yang berupa sumber daya alam dan kelautan. Pengamanan wilayah perbatasan merupakan perwujudan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan terlindungnya kedaulatan penduduk dan wilayah dari berbagai jenis ancaman terhadap pertahanan negara tersebut. Pengembangan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil secara eksplisit telah ditegaskan dalam dua enzim undang-undang, yaitu Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang PW3PK. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dijelaskan tentang upaya pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil dilakukan dengan 3 skema utama, yaitu pengembangan akses modal yang mudah, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.